mati menebus dosa kita dan selamatkan. Dialah segalanya. Sekarang gantian ya, yang pria dari awal. Ayo sama-sama pria. Dialah segalanya, dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya buat kita yang pria. Bukan tiga tah ya, tahta, harta, wanita, tapi Yesus segalanya. Sama-sama, hey, come on. Seperti air madu dari batu karang, oh dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan itu baik, dicicip. Amin. Seperti air, semua seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan itu baik, dicicip. Ayo tunjuk kiri kanannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Katakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah. Jangan lihat saya, lihat kiri kanan Bapak Ibu Saudara. Amin. Tunjuk apabila kamu jatuh. Ayo. Apabila kamu jatuh. Sebab apa saudara? Lagi-lagi ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Nyanyikan. Tuhan tunjuk dong dengan senyum. Ya. Lagu ini diambil dari firman Tuhan. Pemazmur berkata, Tuhan yang menetapkan langkah-langkah kita. Apabila kita jatuh, tidak sampai tergeletak, tapi jangan dibuat jatuh. Haleluya. Sama-sama. Hey, tangannya, oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila dia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan. Lagi-lagi, lambaikan tangan tinggi, sama-sama. Hey, tangannya, oh tangannya, oh, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Musik saja memuji Tuhan saudara. Haleluya. Ayo tepuk tangan lebih semangat. Hey. Kami lihat sampai hari ini ya Tuhan, saat kami mau jatuh, Tuhan tidak biarkan sampai tergeletak. Sebab ada tangan Tuhan yang kuat menopang kami. Lagi musik. Hey. Haleluya. Amin, amin. Ayo sekarang jemaat saja. Tangannya, kasih tahu kiri kanannya. Tangannya. Amin Tuhan. Apabila sebab tangan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, lebih semangat. Tangannya, hey, oh tangannya, sebab Tuhan menopang
Bila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kasih tahu kiri kanannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Kasih tahu lagi dengan senyum, sebab Tuhan menopang tangannya. Tos kiri kanan Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang pegang tangan kita. Kasih tahu. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Baik, tiba saatnya kita akan berikan persembahan ucapan syukur kita. Saya undang yang melayani boleh maju ke depan. Kita akan berdoa. Bapak, terima kasih buat anugerah-Mu. Kalau bulan depan kami akan memperingati hari di mana Engkau mati menebus dosa kami. Kami juga akan memperingati di mana Engkau akan bangkit di hari yang ketiga. Terima kasih Bapa, sampai detik ini kami lihat karya-Mu dalam hidup kami, dalam keluarga kami. Sebagai ekspresi kami mengasihi Tuhan, izinkan kami membawa persembahan kami. Bapa, Kau mengurapi setiap tangan kami. Persembahan yang kami beri, biar semua untuk memuliakan nama-Mu. Ini doa kami dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Memberi dengan sukacita Bapak Ibu Saudara. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Kasih-Mu, kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Kasih-Mu hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku.
hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Biar musik saja, mari angkat suara, kita sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang lebih mulia selain pengorbanan-Mu, ya Tuhan. Engkau rela menanggung setiap dosa kami. Minggu depan, bahkan bulan depan, kami akan masuk dalam Jumat Agung. Bahkan di hari ketiga, Engkau bangkit menyatakan kemuliaan-Mu, ya Tuhan. Mulai dari hari ini kami persiapkan hati kami menyongsong menyambut Jumat Agung, di mana setiap umat-Mu memperingati hari kematian-Mu, ya Aba. Minggu yang terakhir di bulan yang ketiga ini, biar kami merenung setiap pengorbanan-Mu, ya Tuhan. Biar kami ingat segala kebaikan-Mu, ya Aba. Oh, siapakah kami ini, ya Aba? Kalau kami bisa berkata siapakah kami di hadapan-Mu, ya Tuhan. Yang penuh dosa, penuh pelanggaran, ketidaksempurnaan, Kau rela mati buat setiap kami, ya Aba. Oh, Yesus Tuhan. Mari jemaat Tuhan dengan suara lembut katakan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu. Yang wanita saja, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Ambil waktu sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara.
kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Oh ya takarala baraba. Ya takarala bayas. Dalam kekudusan-Mu ya Tuhan, di hadirat-Mu, dengan iman kami melihat Engkau Tuhan, Engkau Allah yang rela menjadi manusia. Engkau rela mati menebus dosa kami. Shinaranamo Oh ralabaya takaralabaya ralabaralabaralabaralabar Hinaralamo sano Haleluya. Oh ralabaya takaralabaralabaralabaralabaralabaralabar Oh riatakanamo shandanamo Oh ralabaya shandaralamo. Kami bersyukur ya Tuhan. Hinaralabaya sonanabaya ramo. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Angkat dua tangan kita. Ku bersyukur Bapa, oh, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh kami bersyukur, ku bersyukur. Sepakat ayo sama-sama katakan buat kasih setiamu bagi kami ya Allah. Oh ya Allah. Sepakat katakan ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah kelam. Ayo angkat tangan dengan iman, katakan tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Lagi tak ada lembah, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopang. Berseru, Kaulah Yesus. Semua, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Sekali lagi, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, katakan ku bersyukur. Oh, ku
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Sepakat yuk angkat dua tangan kita tinggi. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah seperti-Mu, Allah yang selalu ada dalam kehidupan kami. Engkaulah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Di pagi hari ini kami bersyukur, kami boleh disatukan untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah segala pujian, penyembahan kami menyukakan hati Tuhan. Kini kami mau duduk diam merenungkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami melalui hamba-Mu, urapi hamba-Mu, layakkan hamba-Mu untuk menguraikan firman-Mu. Dan urapi setiap kami yang menerimanya, mampukan kami memahaminya, lebih dari itu mampukan kami melakukannya. Sehingga melalui firman-Mu yang kami dengar, nama Tuhan saja yang ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Ada sukacita? Amin. Saya bersyukur bahwa pagi ini boleh ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara kembali. Mari kita sama-sama buka satu bagian firman Tuhan. Kita lihat di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-18. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-18. Di komputer ada aplikasi Alkitab nggak? Ada ya? Oke, minta tolong dimunculkan dulu. Ayat 11 sampai ayat 18. Bila Bapak Ibu Saudara sudah menemukan, kita baca bagian ini bersama-sama. Nah, pagi hari ini saya mau ajak kita sama-sama belajar satu tema, yaitu tentang berjalan dalam kemustahilan. Bapak Ibu Saudara, tadi saya sempat sharing di bawah sama Pak Gem, sama Pak Yong juga bahwa saya pun sekarang lagi ada dalam fase itu Bapak Ibu Saudara. Sesuatu yang saya jalanin yang rasanya menurut ilmu kedokteran rasanya mustahil. Tapi itu yang lagi saya jalanin, itu yang lagi saya alamin, nanti saya sharing Bapak Ibu Saudara. Maka dari itu tema ini sebenarnya nggak cuma untuk jemaat, tapi juga berlaku buat saya nih. Saya pun lagi ada di dalam fase itu ya. Coba kita lihat ayat 11 sampai ayat 18, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalau orang Midian itu sampai habis. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Amin.
Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita bicara tentang berjalan dalam kemustahilan, mungkin bisa jadi di tahun ini atau ketika Anda memasuki tahun 2026, ada sesuatu yang mungkin di pikiran dan di hati kita rasanya, aduh kayaknya nggak mungkin deh. Kayaknya mustahil nih. Pak, Bu, percayalah, nggak ada yang mustahil di mata Tuhan. Nggak ada sesuatu yang nggak mungkin di mata Tuhan. Amin. Nah mari kita belajar melalui kisahnya Gideon ini. Saya nggak akan khotbah terlalu panjang lebar. Ada 5 hal paling nggak yang kita bisa belajar. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, coba kita lihat. Ayat 11 dan 12, di dalam bagian itu dikatakan, kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Ini tolong digaris bawah ini. Judulnya Gideon ini ngumpet Bapak Ibu Saudara, ya, agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Apa yang kita belajar melalui kisahnya Gideon ini? Ini poin yang pertama Bapak Ibu Saudara. Gideon waktu itu adalah orang yang mengalami ketakutan. Gideon dipenuhi rasa takut, rasa nggak pede, rasa nggak mampu Bapak Ibu Saudara. Ini poin yang pertama yang perlu kita renungkan. Waktu Anda dan saya memasuki tahun 2026 atau bisa jadi tahun baru Chinese kemarin, Imlek kemarin ya, Kyonghi, Angponalai gitu kan. Pak, Bu, waktu memasuki tahun baru bisa jadi hati pikiran kita dipenuhi dengan ketakutan-ketakutan tertentu. Betul tidak? Anda kalau lihat suhu politik nggak menunjukkan kondisi yang baik-baik saja. Betul tidak? Pak, Bu, mungkin bisa jadi Anda takut masalah kesehatanmu, mungkin Anda takut masalah keuanganmu, mungkin Anda takut masalah rumah tanggamu, mungkin engkau takut masalah pekerjaanmu atau masalah bisnismu. Apapun yang menjadi ketakutan kita. Gideon waktu itu adalah orang yang juga ngalamin rasa takut. Kenapa sampai Gideon sembunyi dari orang Midian? Saya jelaskan dulu latar belakangnya gini. Jadi bangsa Israel waktu itu hidup di bawah penindasannya orang Midian. Kurang lebih 7 tahun Bapak Ibu Saudara. Jadi bangsa Israel ini mayoritas adalah petani gitulah ya. Ketika mereka nanam sesuatu, waktu mereka nanam orang Midian datang langsung diporak-porandakan itu semua. Apa yang ditanam dirusak sama orang Midian. Bahkan kalaupun panen itu langsung disikat habis, dirampas sama orang Midian. Itu berlangsung 7 tahun. Anda bayangkan orang Israel sengsaranya kayak apa? Kondisinya bangsa Israel melarat banget, kondisinya bangsa Israel susah banget, menderita banget. Makanya kenapa orang Israel waktu itu hidup dalam ketakutan terhadap orang Midian. Orang Midian kalau datang gak sedikit, langsung bergerombol banyak. Judulnya Gideon ini ngumpet. Bapak Ibu Saudara, Anda dan saya kita jalanin hidup. Mungkin pernah kita ngalamin ketakutan, kekhawatiran. Kita ini jalanin hidup seringkali kan ngalamin begitu. Betul tidak? Betul tidak? Nah, saya mau sharing sedikit. Kenapa tema ini saya sampaikan dan ini lagi saya ada dalam fase itu. Jadi Bapak Ibu tahu ya bahwa dari bulan Mei tahun lalu saya ini jalanin ozon, terapi ozon untuk kaki saya dan bicara minum antibiotik, rutin minum antibiotik. Saya di ozon dari mulai bulan Mei tahun lalu. Jadi mungkin Bapak Ibu masih ingat ya kesaksian saya bahwa sempat ngalamin kayak bisul gitu segede 6 cm Bapak Ibu Saudara. Dan rupanya dibongkar di Siloam, ternyata dalamnya isinya nanah. Ketika dibongkar semuanya di Siloam, rupanya apa? Sampai dekok gitu kayak bolong gitu Bapak Ibu Saudara. Bekasnya si nanah yang dikeluarin itu. Nah ternyata saya sharing sama teman saya di Rayon 1D di Kelapa Gading. Rupanya anggotanya, kulnya dia, ini ternyata dokter yang punya klinik ozon di Sunter. Jadi beliau ini bilang, Pak Sam kalau nggak keberatan, Pak Sam datang ke Sunter. Karena ozon itu bisa membunuh bakteri. Alhasil saya ini di ozon, di terapi ozon. Dari mulai bulan Mei sampai bulan Desember kemarin, puji Tuhan. Lukanya akhirnya beres, yang bolong di sini, bekasnya yang bisul itu, akhirnya sekarang udah ketutup nih. Udah beres semuanya. Nah ternyata bulan Desember kemarin itu dokternya sempat ngomong, Pak Sam tolong dikultur lagi. Di kultur itu diambil cairan luka, kalau seumpama kayak COVID kemarin di swab, diambil cairan luka.
Nah rupanya apa? Ketika dikultur ternyata bakterinya masih ada. Dan semua antibiotik yang saya minum dan yang pernah saya minum semuanya resist. Jadi dokternya bilang, Pak Sam antibiotiknya di stop aja. Karena percuma minum antibiotik semuanya udah resist, udah kebal. Ozonnya diberhentiin aja. Karena orang di ozon itu rata-rata 10 sampai maksimal 15 kali lah. Nah saya dari Mei sampai bulan Desember itu sudah 7 bulan, artinya sudah 28 kali. Bakterinya masih ada. Jadi di stop aja. Nah ketika dokter ngomong begitu, saya pun secara manusia, saya pun juga takut. Mulai khawatir. Saya ngerasa Tuhan ini apa lagi yang mesti dilakuin Tuhan. Karena apa? Secara teori kedokteran kalau saya nggak minum antibiotik, maka bakterinya bisa berkembang, bisa infeksi lagi. Secara teori. Tapi ketika dokter ini menyampaikan seperti itu, Tuhan bicara di hati kecil saya. Bahwa udahlah kamu dengan cara-cara manusia segala macam, kamu kayak jalan di tempat kan, sekarang izinkan dengan caraku. Itu yang ada di dalam hati saya. Dan kalimat berjalan dalam kemustahilan itu sebenarnya ada seminggu sebelumnya. Jadi kalimat berjalan dalam kemustahilan itu muncul kira-kira minggu ketiga bulan Desember. Dokternya suruh saya kultur itu minggu keempat bulan Desember. Jadi minggu ketiga saya sampai ngomong sama istri saya, gue gak tahu kenapa ya, tapi gue jalan kemanapun kayaknya kalimat berjalan dalam kemustahilan itu gak hilang deh. Gue melek, gue merem, itu selalu ada kalimat itu. Nah istri saya pas baca Alkitab setahun, pas baca tentang Gideon. Nangkep maksud saya ya? Jadi loh kok pas banget. Ini Gideon ini juga rasanya mustahil nih menang lawan orang Midian. Coba kamu baca deh. Akhirnya saya baca, saya renungkan. Makanya ketika dokter ini bicara begitu, Tuhan ingetin lagi tentang berjalan dalam kemustahilan itu. Dan Tuhan bicara di hati kecil saya bahwa, udahlah dengan cara-cara manusia kamu kayak jalan di tempat. Sekarang izinkan dengan caraku. Dan Bapak Ibu tahu, dari tanggal 5 Januari kemarin sampai hari ini, saya nggak minum satu butir pun antibiotik. Dan saya nggak jalanin terapi ozon sama sekali. Pak, Bu, saya mau katakan simple pagi ini. Apa yang jadi ketakutan di pikiranmu, apa yang jadi ketakutan dalam hatimu, percayalah nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Makanya kenapa tadi saya katakan, saya pun ada dalam fase itu. Saya lagi jalanin itu. Secara medis, secara ilmu kedokteran harusnya mustahil. Kalau saya nggak minum antibiotik, bahwa bisa sehat ya puji Tuhan sampai detik ini bengkak juga enggak. Terus ya macam-macam ada infeksi juga enggak. Jalan juga oke ya kecuali kayak minggu lalu. Minggu lalu saya sehari khotbah 5 kali itu di Harapan Indah itu. Ya pulang akhirnya ya sudahlah jadi cairan lukanya lebih banyak, darahnya keluar lebih banyak. Karena seharian kan jalan ke sana kemari. Pak, Bu, percayalah enggak ada yang mustahil di mata Tuhan. Pagi ini apapun yang jadi ketakutan dalam hatimu, percayalah Tuhan sanggup tolong engkau. Bilang sama kanan kirimu, jangan amin-amin doang. Ya, tolong bilang. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, coba kita lihat bagian ini. Ayat 14 sama ayat 15. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Ini kalimatnya jelas nih. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Apa yang kita belajar melalui kehidupannya Gideon, Bapak Ibu Saudara, ini poin yang kedua. Seringkali ada cara pandang yang berbeda antara Tuhan dengan kita. Ketika kita menghadapi sebuah masalah. Maksud saya gini loh, waktu Anda dan saya kita punya masalah, tolong diingat baik-baik. Tuhan kalau izinkan masalah itu terjadi dalam hidup Anda ataupun hidup saya, Tuhan tahu kita mampu. Tapi waktu kita punya masalah seringkali kita bilang, aku gak bisa Tuhan, aku udah gak bisa. Aku udah gak kuat Tuhan, aku udah gak kuat. Kita langsung nyanyiin satu lagu penyembahan. Gak kuat. Dereng deng 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 deng. Gak kuat gitu. Oh itu aku ya.
sering kita ini kalau ngadepin masalah, kita memandangnya begitu. Anda lihat nih, malaikat Tuhan ketika ketemu sama Gideon, malaikat Tuhan jelas ngomong, aku yang mengutus engkau, aku menyertai engkau. Dan Tuhan bilang jelas sekali, selamatkanlah orang Israel dari tangan orang Midian. Kalau Tuhan suruh Gideon seperti itu, Tuhan tahu Gideon mampu. Halo? Halo? Tapi Gideon ketika disuruh pergi untuk menyelamatkan orang Israel, Gideon ngerasa, siapa gue? Kaum gue ini yang paling kecil. Dan gue ini yang paling muda. Anda lihat, Musa ketika disuruh sama Tuhan, Musa bawa umatku keluar dari Mesir. Tuhan kalau suruh Musa, Tuhan tahu Musa mampu. Tapi Musa disuruh pergi ke Mesir, bawa bangsa Israel keluar. Musa ngerasa gue nggak mampu. Kita jalanin hidup ini seringkali seperti itu. Setuju nggak? Setuju nggak? Amin. Ada perbedaan cara pandang, cara melihat sebuah masalah. Pak, Bu, orang kalau nggak dikasih tahu, ya ini beberapa lah orang yang sempat komen gitu ya ketika ngobrol akhirnya kita cerita masalah kita. Orang seringkali mikir gini, duh Pak Sam sama Bu Leni ini ternyata ngadepin masalah itu berat banget ya. Tapi kalau orang nggak diceritain, kalau ngelihat kita, kayaknya happy-happy aja nih. Pak Sam sama Bu Leni kok kayaknya happy-happy aja, kayaknya hidupnya semuanya lancar, oh duitnya kenceng, depositonya gede gitu kan. Hidupnya kaya raya, tajir melintir gitu. Padahal saya sama istri juga kita diterpa badai itu gede banget Bapak Ibu Saudara. Ya Anda tahu lah saya pernah cerita juga di sini 2019 kita ngalamin ketipu 1,3 M hilang. Ada utang 700 juta yang mesti diberesin termasuk utang kartu kredit. Diuber-uber debt collector, ya ilah sampai Sherlock di depan pos satpam. Pak apa perlu saya masuk? Diuber-uber debt collector saya ngalamin. Bayar kontrakan rumah duitnya nggak ada, saya ngalamin. Saya ngalamin goncangan ekonomi yang kayak gitu. Maret sampai September semua jadwal khotbah di cancel, nggak ada jadwal khotbah sampai rekening saya nol. Anak-anak sekolah sampai mau saya keluarin karena nggak punya duit. Bahkan ketika saya ngalamin kecelakaan, ini kemarin tanggal 7 Maret, ulang tahun yang kelima Bapak Ibu Saudara. Saya kemarin cuman ya sebenarnya saya mau posting di IG gitu ya, ulang tahun yang kelima, tapi pas tanggal itu lagi heboh sana sini, jadi kelupaan. Akhirnya telat, jadi nggak jadi posting. Tanggal 7 Maret kemarin ini, genep 5 tahun nih. Dengan 9 kali operasi, bongkar pasang, 2 kali pasang implan. Waktu saya ngalamin kecelakaan, saya sama istri punya duit cuman gopek ceng. Itu bukan US dollar loh. Kalau 500 ribu US dollar itu masih kurang lebih 9 M itu. Masih bisa tersenyum. 500 ribu rupiah, BPJS nggak ada, asuransi nggak ada. Bahkan lebih parahnya karena kondisi ekonomi kita morat-marit, bayar BPJS 100 ribu per orang per bulan, kita ini nggak mampu. Anda kebayang nggak? Makanya kadang-kadang jemaat kalau seumpama pendeta khotbah kadang-kadang jemaat enak pendeta ngomong, pendeta mah hidupnya enak, gue yang ngalamin. Ini gue juga ngalamin gitu kan. Pak, Bu, tapi percayalah kalau Tuhan izinkan masalah itu terjadi dalam hidup kita, Tuhan tahu kita mampu. Bilang sama kanan kirimu, Tuhan tahu kamu mampu. Bilang lagi sama kanan kirimu, makanya jangan cengeng. Bener gak? Kita seringkali juga, Tuhan aku gak bisa, Tuhan aku gak bisa. Ya ilah. Kita jangan cengeng. Tapi kayaknya jemaat di Pluit Raya Selatan gak ada ya Pak Gem ya? Gak ada jemaat di sini, gak ada. GBI yang lain, yang di sini enggak, di sini enggak. Gak ada yang ngaku gitu kan. Pak, Bu, mungkin pagi ini waktu engkau datang, kau lagi ngalamin masalah yang berat. Mungkin selama ini engkau mulai berkata sama Tuhan, Tuhan aku gak kuat, Tuhan aku gak bisa, Tuhan aku gak mampu. Tapi biarlah firman Tuhan pagi ini boleh menguatkan kita kembali. Kalau Tuhan izinkan masalah itu terjadi, Tuhan tahu engkau mampu. Tuhan tahu kita mampu. Tolong tepuk dadamu, dadamu sendiri, jangan dada orang lain. Ya bilang 3 kali, Tuhan tahu aku mampu. Tuhan tahu aku mampu. Amin. Yang ketiga, coba kita lihat. Yang ketiga,
Berfirmanlah Tuhan kepadanya. Ini saya suka nih. Ini bagus nih, saya suka nih. Berfirmanlah Tuhan kepadanya. Tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalau orang Midian itu sampai habis. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Bapak Ibu Saudara, ini poin yang ketiga. Bagaimana Anda dan saya bisa mengalami kemenangan dalam hidup ini, ngadepin pergumulan demi pergumulan, masalah demi masalah. Maka yang ketiga, kita mesti tahu firman Tuhan dan mentaatinya. Amin. Kenapa sih kita ini jalanin hidup seringkali isinya khawatir, takut, khawatir, takut, khawatir, takut. Kenapa? Karena kita ini gak tahu firman seringkali. Saya suka ngomong dimanapun saya khotbah. Penyakitnya orang hari-hari ini di jarinya. Anda tahu penyakitnya orang di jarinya? Yang begini nih loh. Nangkep ya maksud saya ya? Kita ini kalau namanya untuk nge-scroll, kita punya waktu. Bilang sama kanan kirimu, lu banget kayaknya. Kita ini seringkali untuk reel sempet, untuk ngeliatin postingan di IG sempet, untuk Facebook sempet, untuk TikTok sempet. Bahkan voucher TikTok kita hafal. Saya tadinya nggak tahu itu urusan voucher TikTok. Tapi gara-gara anak saya nomor 2 tuh. Mau beli Krispy Kreme. Mama tunggu. Aku lihat voucher TikTok mah. Jadi sampai sekarang mau ngapain, mau makan di mana? Lihat dulu voucher TikTok. Pak, Bu, seringkali kita ini untuk medsos sempat, kita punya waktu. Kita nge-scroll gini nih, bisa berjam-jam nih, kita punya waktu. Tapi kalau ditanya, kamu tiap hari doa enggak? Kamu tiap hari baca Alkitab enggak? Kita seringkali bilangnya apa? Enggak sempat. Bilang sama kanan kirimu, lihat tampang lu sih gue rada curiga. Kalau kita nggak seneng baca Alkitab, kita nggak seneng baca firman Tuhan, jangan kaget, kita nggak tahu firman Tuhan. Dan jangan kaget Anda dan saya, kita jalanin hidup isinya khawatir, takut, khawatir, takut, khawatir, takut. Ya kita nggak tahu sih janjinya Tuhan apa. Alkitab itu mengandung begitu banyak janjinya Tuhan. Dan firman Tuhan juga ngajarin kita, kalau Tuhan janji pasti Tuhan tepati. Setuju? Makanya kita ini dalam hidup, ayo kita belajar. Kita mesti tahu firman Tuhan, kita mesti taat. Kadang-kadang firman Tuhan yang kita dengar gak sesuai sama fakta dalam hidup kita. Tapi Tuhan cuma mau ngajarin kita apa? Nurut, udah toh nurut sama Tuhan. Yang saya pelajari di Alkitab mau dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Pak, Bu, seringkali firman Tuhan itu gak sesuai sama logika kita, gak sesuai sama fakta dalam kehidupan kita. Tapi yang Tuhan mau cuma nurut. Elia dibilang sama Tuhan, Elia pergi ke tepi sungai Kerit. Kamu bisa minum dari air sungai itu, aku perintahkan burung gagak untuk ngurusin kamu. Burung gagak ngurusin manusia, di mana masuk akalnya? Kalau Elia nggak nurut, Elia nggak pernah ngelihat mukjizat. Nah, maksud saya, janda di Sarfat juga begitu, buat dia sama anaknya aja mepet. Dia cuma punya tepung segenggam minyak dalam buli-buli. Dia mau cari ranting 2-3 potong, habis itu bikin roti, mati, udah selesai. Kelaparannya sampai sebegitu. Tapi Elia bilang, sebelum kamu bikin buat kamu sama anakmu, kasih dulu buat aku roti bundar kecil. Sebab beginilah firman Tuhan. Sampai Tuhan turunkan hujan, tepung dalam genggamanmu gak habis, minyak dalam buli-bulimu gak habis. Janda ini nurut. Alhasil apa? Sampai Tuhan turunkan hujan. Tepungnya gak habis, minyaknya gak habis. Petrus, semalaman kerja keras, tebar jala sana sini, sana sini, sana sini. Gak ada ikan. Tapi waktu Yesus naik di perahunya, habis ngajar orang banyak, Yesus bilang, Petrus tebarkan jalamu. Itu gak sesuai sama logika. Apa yang Yesus firmankan, apa yang Yesus katakan kepada Petrus, gak sesuai sama fakta. Makanya Petrus ngomong, Guru sepanjang malam aku bekerja keras, gak dapat apa-apa. Untung kalimatnya Petrus gak titik. Tapi koma. Saya suka tuh. Untung gak titik, tapi koma. Kalimat selanjutnya Petrus berkata, tapi karena engkau yang menyuruhnya,
aku mau menebarkan jala juga. Kalimat Petrus yang kedua ini, kalau saya terjemahkan ke bahasa yang lain, Petrus ngomong gini, meskipun yang kamu suruh nggak sesuai sama logikaku. Meskipun yang kamu suruh nggak sesuai sama pengalamanku semalam. Tapi karena engkau yang nyuruh, ya sudahlah, aku nurut. Anda lihat, ketaatan itu selalu mendatangkan hasil. Ketaatan itu selalu mendatangkan berkat dan mujizat. Amin. Petrus nurut, gak cuman perahunya Petrus penuh. Perahu temannya dipanggil, 2 perahu diisi penuh. Pak, Bu, jangan remehin yang namanya kita nurut sama firman. Amin. Bilang sama kanan kirimu, jangan amin, amin doang. Yang keempat, coba kita lihat. Saya rindu sekali benar-benar bagian firman Tuhan pagi ini boleh jadi berkat, boleh jadi kekuatan, firman Tuhan ini jadi rema. Tadi saya katakan saya pun sekarang lagi ada di dalam fase itu, berjalan dalam kemustahilan. Ya puji Tuhan, sampai tanggal 5 April besok nih Jumat Agung. Paskah tanggal 5 kan? Paskah hari Minggu depan kan? Tanggal 5 besok ini berarti udah 3 bulan. Saya nggak minum antibiotik. Puji Tuhan, so far so good, jalan juga ya oke-oke aja gitu. Pak, Bu, ayolah ngalamin, belajar nurut sama Tuhan, belajar nurut sama Tuhan. Amin. Yang keempat kita lihat, berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki. Untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Ini yang keempat yang perlu kita sadari Bapak Ibu Saudara. Tuhan sangat menentang yang namanya kesombongan. Tuhan gak mau kita sombong, amin. Jadi ceritanya Gideon itu begini. Gideon yang tadinya takut, tadinya gak pede, tadinya minder. Tapi akhirnya ketika Tuhan bilang, aku yang mengutus engkau, aku yang menyertai engkau. Kamu pasti bisa ngalahin orang Midian. Mulai timbul keberanian. Mulai dia ngomong sama orang-orang Manasye. Dan ternyata apa? Total ada 32.000 orang yang siap jadi pasukannya Gideon. Nangkep sampai di sini? Ketika ada 32.000 orang yang mau jadi pasukannya Gideon, Tuhan bilang, Gideon kebanyakan. Kemudian apa? Disuruh nyeleksi. Ternyata apa? Gideon ngomong, siapa yang takut, siapa yang gentar, tolong pulang. Nah yang pulang 22.000, tinggal 10.000. Udah tinggal 10.000, Tuhan ngomong lagi nih di pasal 7 ayat 2. Gideon masih kebanyakan. Jangan-jangan ntar mereka memegahkan diri, nyombongin diri, ngerasain bahwa bisa menang karena dirinya. Akhirnya apa? Disuruh nyeleksi lagi. Diseleksinya, suruh mereka minum air. Kalau mereka minum, ngambil dengan tangannya, masuk ke mulutnya, suruh pisahin. Nah ternyata yang minum ngambil dengan tangannya gini, ada 300 orang. Nangkep sampai di sini? Yang kedua, orang yang minum caranya seperti anjing, jilat begini. Yang minum seperti itu suruh pisahin. Total ada 9.700 orang. Rupanya apa? Tuhan ngomong, 300 orang nih yang jadi pasukanmu. Nangkep maksud saya? Pak, Bu, kembali lagi dalam kehidupan kita. Kenapa sih kita ini kadang-kadang kalau ngalamin masalah seakan-akan Tuhan pentokin habis. Kita ngalamin masalah, seringkali minta tolong sama si A, si B, si C, si D, si E. Wah kayaknya Tuhan izinkan semua jalan itu ditutup. Tujuannya apa? Supaya kita ngelongok ke atas. Betapa sering kita jalanin hidup yang jadi andalan kita, yang jadi sandaran kita, bukan Tuhan. Ngerasanya, gue masih ada jenderal ini, jenderal itu. Gue masih punya backingan, gue masih punya kenalan ini. Oh masih ada si Akyong, si Aloy. Oh masih ada si Simanjuntak, siapalah. Kadang-kadang orang yang jadi sandaran kita itu yang Tuhan gak mau. Amin. Amin. Tuhan gak mau kita sombong.
Tolong ingat, Tuhan mau kita nyandar, nyerah sama Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Betul? Makanya Gideon akhirnya apa? Disuruh nyeleksi pasukannya. Dari 22.000 yang akhirnya jadi pasukan Gideon cuma 300. Supaya bangsa Israel nggak bisa sombong lagi. Ya saya sekarang kalau ngomongin kaki, saya udah nggak bisa ngomong apa-apa. Lah waktu kecelakaan 7 Maret 2021, saya sama istri cuma punya duit 500.000 rupiah, asuransi nggak ada, BPJS nggak ada. Tapi sampai sekarang nih kalau dihitung-hitung nih, 1 M sudah ada Bapak Ibu Saudara dengan 9 kali operasi. 3 kali operasi di Malaysia aja udah gopek tiao, sudah 500 juta. Itu baru ngomongin biaya rumah sakit sama biaya operasi, belum obat dan lain sebagainya. Makanya ada pengurus persekutuan yang kalau manggil saya pendeta dengkul mahal. Pak pendeta gimana dengkul mahal? Udah sehat tuh dengkul mahal. Kalau julukin saya kayak gitu, Pak Bu saya nggak bisa ngomong apa-apa, nggak bisa saya ngomong saya yang kuat. Duit 1 M dari mana? Ternyata apa? Di saat butuh untuk operasi, Tuhan sediakan. Percayalah dalam hidup kita, apapun ketika engkau taat, engkau nurut, engkau bersandar sama Tuhan, Tuhan sediakan. Yang kelima, yang terakhir, haleluya. Kalau bicara terakhir ini mukjizat terjadi. Yang ngantuk dicelikkan, yang loyo dikuatkan. Amin. Kita lihat nih ayat 16. Sesudah itu dibaginyalah ke 300 orang itu dalam 3 pasukan ya. Dibagi cepek. Dan ke tangan mereka semuanya diberikannya apa? Sangkakala. Ini perang yang lucu ini. Ya. Enggak dibawain senjata tajam apalagi rudal. Enggak Bapak Ibu Saudara. Dibawain sangkakala buat ditiup. Kemudian yang kedua dibawain apa di situ? Buyung kosong. Buyung itu tempat air tuh loh. Yang enggak sekecil kendi. Tapi juga enggak segede gentong. Kalau kita ke sekarang itu buyung itu ya ibaratnya kayak ember gitulah ya. Tapi ini tempat air yang terbuat dari tanah liat. Buyung kosong, terus buyungnya itu ditengkurepin gini. Senjata yang ketiga yang dikasih lagi apa? Suluh. Suluh itu obor. Jadi suluhnya itu ditaruh di dalamnya buyung kayak gini loh Bapak Ibu Saudara. Nangkep ya? Maksud saya ya. Senjatanya 3 ini. Strategi perangnya ini lucu. Saya waktu baca bagian ini, Tuhan ini sebenarnya Gideon mau perang atau mau cari ikan di tambak sih sebenarnya. Tapi ini perang yang unik ini. Coba kita lihat ayat 20. Ayat 20. Di dalam bagian itu dikatakan, demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup. Serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Anda lihat nih strategi perangnya. Lucu banget. Jadi 3 pasukan itu tadi cepek. Mereka mulai mendekati perkemahannya orang Midian di malam-malam. Kemudian apa? Ketika mereka sudah dekat, perintahnya jelas. Buyungnya suruh pecahin, jeder. Habis itu sangkakalanya ditiup. Rame. Sama teriak, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Orang Midian yang enak-enak tidur, dengar suara buyung yang pecah kayak gitu, itu sama trompet yang sangkakala yang ditiup kayak gitu. Mereka bangun, mereka panik, mereka kaget, akhirnya mereka saling bunuh. Sesama pasukan Midian. Pasukannya Gideon gak bunuh sama sekali. Apa yang ingin saya bagikan, ini poin yang kelima. Pak, Bu, Tuhan kalau tolong kita, seringkali caranya gak masuk akal. Gimana dengan 300 orang bisa ngalahin orang Midian? Tuhan yang aturin strateginya. Betul tidak? Caranya Tuhan tuh selalu yang terbaik. Anda lihat peperangannya orang Israel melawan orang Amalek. Bukan ditentukan sama seberapa jago Yosua dan pasukannya. Tapi menang kalahnya orang Israel cuma ditentukan tongkat nih loh di tangan Musa. Kalau tongkatnya ada di atas kepalanya Musa, Israel menang. Kalau tongkatnya ada di bawah kepalanya Musa, Amalek yang menang. Lucu ya? Perang cuma ditentukan sama tongkat itu, ada di atas apa di bawah. Pak, Bu, makanya toh jalanin hidup. Tolong ingat, kadang-kadang saya lihat banyak anak Tuhan, banyak jemaat yang jalanin hidup suteres, deberesi. Karena apa? Dia mikir, waduh Pak Pendeta, saya ini udah puter otak begini. Udahlah, otak gak usah diputer kemana-mana. Otak itu biarin aja di situ.
Betul? Karena caranya Tuhan nolong kita seringkali nggak masuk akal. Makanya jalanin hidup jangan bersandar sama logika kita. Amin. Amin. Biarlah 5 hal ini boleh jadi berkat, boleh jadi kekuatan. Jadi yang pertama, Gideon dipenuhi rasa takut, nggak pede. Bisa jadi kita lagi ngalamin itu. Yang kedua, supaya kita ngalamin kemenangan, tolong ingat, ada sudut pandang yang berbeda. Waktu kita ngalamin masalah, kita ngerasa nggak mampu, tapi Tuhan kalau izinkan masalah itu terjadi, Tuhan tahu kita mampu. Yang ketiga, supaya ngalamin kemenangan, tolong ingat, kita mesti tahu firman. Nggak cuma tahu, tapi nurut. Meskipun kadang nggak masuk di logika kita, nggak sesuai sama fakta dalam hidup kita. Nurut aja, nurut dulu deh, nurut dulu. Dan yang keempat, Tuhan menentang kesombongan. Jangan suka sombong di hadapan Tuhan. Jangan ngerasa diri kuat, diri mampu. Jalanin hidup nggak pernah doa, nggak pernah baca Alkitab. Itu namanya kita sombong. Kita ngerasa tanpa doa gue juga bisa. Ada kan stiker WA yang bapak-bapak gendut itu yang ngasih liatin aja. Jadi kalau kita sombong, kayaknya Tuhan di sorga gini, ngasih liatin aja. Tapi jemaat di Pluit Raya Selatan nggak ada kok yang begitu ya. Nggak ada yang ngaku gitu kan. Yang kelima, tolong diingat, Tuhan nolong kita, seringkali caranya nggak masuk akal. Makanya jalanin hidup itu jangan nyandar sama sini. Makanya saya setuju banget, kalau kita turun tangan, Tuhan angkat tangan. Tapi kalau kita mengangkat tangan berserah sama Tuhan, Tuhan akan turun tangan untuk menolong kita. Amin. Yuk kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Kami bersyukur padamu Tuhan, kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Suara hamba-Mu terbatas, tapi biarlah kebenaran firman-Mu menjadi rema, menjadi berkat kekuatan bagi setiap kami. Mampukan kami untuk kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf, saya nggak ikut sampai selesai ibadah, karena saya mesti nyambung 10:30 di Season City, Bapak Ibu Saudara. Tuhan berkati kita semua. Amin. Terima kasih Pastor Samu yang sudah memberkati kita lewat firman Tuhan. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Yuk, sebelum kita bangkit berdiri sama-sama. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tepuk tangan yuk buat Tuhan Yesus. Katakan, aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Sekali lagi aku percaya. Amin. Ini respon kami Tuhan kepada firman-Mu, firman yang sudah disampaikan. Oh, aku percaya. Oh, Tuhanku dahsyat. Amin. Memberkatiku, Kau turun tangan. Memberkatiku, Kau turun tangan. Memberkatiku. Salam Bapak Ibu sekalian, ada sedikit pengumuman. Nanti pada hari Jumat kita akan adakan ibadah Jumat Agung. Jadi kami mengharapkan untuk Bapak Ibu bisa mengundang semua anggota keluarganya untuk datang ikut serta dalam ibadah Jumat Agung. Nanti pada ibadah Jumat Agung juga ada sedikit tayangan film lah. Jadi nanti mungkin kita bisa saksikan sepenuhnya. Untuk sementara kita lihat cuplikannya dulu di layar. Kami persilakan.
Demikian cuplikannya. Kalau mau menyaksikan selengkapnya, silakan datang pada hari Jumat. Sekalian kita merayakan Jumat Agung. Terima kasih. Sebelum kita pulang, mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Allah kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan kalau pada hari ini kami boleh diizinkan lagi untuk datang memuji, menyembah Engkau ya Allah. Bahkan kami juga telah mendengarkan sedikit daripada kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah kebenaran firman ini boleh tertanam dalam hati kami pribadi lepas pribadi ya Bapa. Dan biarlah firman ini tidak berlalu begitu saja, tapi boleh menghasilkan buah dalam hidup kami sebagai pribadi lepas pribadi. Dan nama Tuhan boleh dipermuliakan ya. Terima kasih Bapa, pada kesempatan ini juga Tuhan kami berdoa bagi hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Pendeta Samuel Tuhan Yesus. Engkau tahu apa menjadi pergumulannya ya Bapa. Kami juga melihat bahwa kesehatannya dari hari ke hari terus dipulihkan ya Bapa. Tapi kami terus berdoa ya Bapa, kiranya mujizat Allah boleh terjadi, menjamah kakinya ya Bapa, lututnya Bapa, sehingga boleh dipulihkan sempurna seperti semula ya Bapa. Terima kasih, kami yakin dan percaya bahwa mujizat Allah terus terjadi. Terpujilah Engkau Allah kami. Kami juga terus berdoa Tuhan, biar lewat bibir mulut hamba-Mu ya Pak, ada pengajaran-pengajaran yang baru ya, yang terus menguatkan, memulihkan setiap yang mendengarkan ya Pak. Bahkan boleh mujizat Allah juga terjadi lewat pengajaran hamba-Mu ya Pak. Terima kasih Tuhan, berkati keluarganya, berkati usaha pekerjaan, pelayanannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Sehingga lewat keluarganya, lewat pelayanannya banyak jiwa-jiwa dipulihkan, dimenangkan bagi kerajaan Allah ya. Terima kasih Tuhan, terpujilah Allah kami. Kami juga telah berdoa bagi gembala kami Pak Fendi Tantone Tuhan. Karena Engkau Tuhan Allah yang telah memilih dan menetapkan hamba-Mu menjadi gembala di tempat ini. Engkau juga memperlengkapi hamba-Mu, Engkau juga menopang hamba-Mu ya Pak. Engkau yang memampukan hamba-Mu ya Pak, terus membawa jemaat-Mu di tempat ini terus dalam pengenalan akan kebenaran firman-Mu ya Pak. Terima kasih Bapak, berkati kesehatannya, berkati rumah tangganya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Juga kami berdoa bagi wakil gembala kami Pak Yong Tuhan, Engkau terus memperlengkapi hamba-Mu juga. Engkau juga telah memilih dan menetapkan hamba-Mu, Engkau yang menopang hamba-Mu ya. Terima kasih Tuhan, berkati keluarganya, berkati usaha pekerjaan, kesehatannya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami juga telah berdoa bagi ibu rohani kami, tetap ingat Tuhan Yesus. Dalam masa tuanya kami yakin dan percaya bahwa penyertaan Allah sempurna bagi kehidupannya. Kesehatannya terus dipulihkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Biarlah apapun yang menjadi doa-doa, apapun menjadi pergumulannya, Tuhan berikan jawaban sesuai dengan kehendak-Mu ya Allah. Terima kasih Bapak seluruh jemaat-Mu yang ada di GPI Pluit Raya Selatan. Apapun aktivitas kami, apapun profesi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan terus topang kami, Tuhan terus campur tangan dalam segala aktivitas kami ya Pak. Terlebih Tuhan, biarlah kerinduan yang mendalam untuk mengenal Engkau lebih lagi Kau berikan bagi setiap kami ya Bapak. Sehingga hidup kami boleh menjadi terang, boleh menjadi berkat bagi sama kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak, kami juga lupa berdoa bagi pemerintahan kami. Baik eksekutif, legislatif, yudikatif, TNI, Polri. Biarlah roh takut akan Allah ada bagi setiap mereka. Karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Allah yang menggerakkan hati-hati para pemimpin kami ya Bapak. Dan biarlah mereka boleh memimpin bangsa kami sesuai dengan rencana-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu atas bangsa kami. Kami yakin dan percaya bahwa bangsa kami berharga di mata-Mu ya Allah. Oleh karena itu Tuhan, curahkan hujan pertobatan, hujan keselamatan bagi bangsa kami. Pulihkan bangsa kami, baik ekonomi maupun secara spiritual dipulihkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau Allah kami. Sekali lagi kami serahkan bangsa kami dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, sebelum kami pulang, kami juga akan menerima berkat melalui hamba-Mu ya Bapak. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati iman kita kepada Tuhan. Biarlah kasih Tuhan yang berasal dari Allah Bapa memberkati kita berlimpah-limpah lewat pengorbanan dan cinta kasih-Nya dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan, pertolongan, pengurapan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita di daun permai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya terima berkat Tuhan menjadi berkat, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati kita semua.
Nah, ada Res? Ada ya? Cik. Tadi begini enggak? Berarti ada dong tadi dong ya? Ya udah oke, cik. Cik, cik. Cik Lilis. Cik. Latihannya pakai ini enggak? Oh, matiin ini ya. Oke, siap ya, siap.